wonten setunggal hadis niku, jangan kamu nyembah afalku, janganlah kamu menyembah zatku. Nah, Guson niku sanjang bahwasanya saya dan Guson adalah kosong. Nah, wonten niku sanjang niku zat napa niku wujude Gusti Allah. Napa wujude Gusti Allah niku napa maksud suwung. Kados kaya madosi gali kangkung. Terus lek ketemu niku tracake kuntul mabur ingkang tiga niku kayugung susu angin. Nah, apakah wujud Allah itu adalah suwung? Nah, sing nomor kali niku wonten istilah Jawa niku cipta, rasa, karsa lan pakarsa. Nah, kalau yang saya tahu niku bahwasanya suwung itu sudah tidak ada rasa. Apakah itu benar, Gus? Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala wa likulli ummatin ajalun wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jemaah di wilayah Pintrang, Prigen, Pasuruan dan sekitarnya, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka pengajian rutin, ngaji bareng terkait masalah ilmu tasawuf. Untuk malam hari ini kami akan membuka dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 34 mengenai proses-proses ajalnya ahli hijab itu bagaimana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Allah mengkelompokkan hambanya di dunia ini. Pertama ahli hijab, kedua ahli suhud. Apa yang disebut sebagai ahli hijab dan ahli suhud itu? Ahli hijab adalah ahli di mana jagatnya ati, jagat yang dihuni roh yang disebut kulub, piro-piro ati iku tertutup oleh mendung atau awan hitam kelap, hitam kelam. Mendung atau awan yang berbentuk hitam, sehingga dengan hitamnya satu awan atau mendung, jagatnya ruh itu dalam keadaan gelap gulita. Itu tidak ubahnya dengan jagatnya dunia ini. Jagat dunia berarti jagatnya jasad, alam khadurah.
Ini manakala tertutup oleh mendung atau awan yang hitam kelam, tebal banget, walaupun di siang hari tetap keadaan gelap. Lah sedangkan jagatnya ruh yang disebut kolbun, hati ini, yang namanya mendung antara si A dengan si B, si C, itu kadang juga nggak sama. Tebalnya juga nggak sama, gelapnya juga nggak sama. Tapi semua rata, tidak ada celah sedikit pun dari lapisan mendung yang hitam kelam niki bisa dilewati oleh satu cahaya. Kita bicara ahli hijab. Terus apa yang menjadikan jagatnya ruh ini ada awan yang hitam kelam? Apakah yang dimaksud awan itu seperti awan dunia ini? Bukan. Terus apa yang dimaksud mendung atau awan yang terjadi di dalam hati kita sebagai ahli hijab? Sebelum kami jelaskan hal seperti itu, Bapak Ibu, ruh itu setiap saat dan waktu sebetulnya menderita dengan keadaan kegelapan itu, menderita. Bentuk, bukti dan menderitanya satu ruh adalah ketika saat Allah menghadapkan kondisi situasi yang tidak sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia, di situ yang timbul di dalam hati kita adalah amarah. Marah-marah, di hati terasa sakit, di hati terasa nggak nyaman, rasa khawatir, rasa takut. Sebetulnya seperti itu. Kedua, bukti kalau ruh ini tidak nyaman alias ada rasa khawatir dan ketakutan, ketika dihadapkan satu ayat yang ayat itu membahas tentang ajal, tentang kematian, maka mereka ketakutan. Intinya dia tidak mau lagi, kalau bisa jangan sampai mati. Tidak mau mati intinya. Gak mau mati, gak mau sakit, gak mau miskin, gak mau bangkrut, gak mau apapun yang sifatnya itu mengkhawatirkan atau menakutkan. Bapak Ibu, dengan rasa adanya ketakutan, kekhawatiran yang ada di dalam jagatnya hati ini, Bapak Ibu, itu bentuk bahwasanya ruh ini tersiksa amat. Tapi perlu diketahui, Allah katakan walikulli ummatin ajalun. Setiap diri, setiap umat itu pasti menghadapi ajal. Ajal itu apa? Batas waktu. Batas waktu ketika saat kita
diletakkan di dunia ini. Apa sebab mereka mengalami satu kekhawatiran, satu ketakutan tentang kematian atau hal-hal yang bersifatkan dengan yang nggak penak? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam ayat lain Allah katakan walaqad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Mereka itu nggak mau bertemu dengan Allah, itu nggak mau. Mendustakan pertemuan terhadap Allah nggak mau, sehingga ajaran Nabi Muhammad yang mengajak dan membimbing ruh untuk lepas dari kegelapan menuju terang benderang itu ditolak. Sehingga ajaran dinul haq yang sifatnya dinul haq adalah liyudhirahu ala dini kulli, untuk membebaskan ruh dari kegelapan itu menuju pada Allah terang benderang, itu ditolak. Apa sebab? Mereka itu enggak percaya. Apa sebab? Mereka itu enggak terasa kalau dalam kegelapan. Allah katakan dalam satu ayat, wa zayyana a'malahum. Yang namanya nafsu yang sudah masuk di dalam hati kita itu membikin bagaimana caranya ruh itu tidak percaya pada Allah dan percaya pada nafsu itu. Dibikinkanlah satu kesenangan dunia, sifat yang berhubungan dengan kesenangan dunia yang disebut hubus syahwah. Dibikinlah bagaimana caranya ruh itu percaya kalau ini adalah kekal, kalau ini adalah hal yang amat penting daripada yang lainnya. Bapak Ibu, akhirnya si ruh itu percaya terhadap nafsu. Alladzina yuwaswisu fi sudurin nas. Terhadap manusia, seluruh manusia, nafsu itu membisikkan di dalam dada, di dalam beberapa dada manusia itu. Apa yang dibisikkan nafsu? Menganggap bahwasanya kesenangan dunia itu segala-galanya. Segala-galanya. Dibikinlah perkara hayatat dunia, kesenangan dunia itu segala-galanya. Dengan begitu akhirnya si ruh terbuai dengan bisikan atau propaganda hawa nafsu dalam diri kita masing-masing. Akhirnya semakin tebal hubus syahwa itu, maka semakin kuat, semakin tebal awan atau mendung yang ada di dalam hati kita. Subhanallah. Allah katakan idza jaa ajaluhum, tatkala ajal itu datang bagaimana? Dalam ayat lain diterangkan idza ja'at humus sa'atu baghtatan, manakala perkara yang mengagetkan yaitu kematian itu datang, mereka sama menjerit, ya hasrotana, aduh celakalah kita.
Disitulah awal sadarnya si ruh itu kalau selama ini di dunia itu terbuai dengan rayuan hawa nafsunya. Tapi waktu sudah habis, Pak. Waktu sudah tidak ada kesempatan. Saya bercerita tentang ahli hijab ini. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat, untuk melakukan dan mengikuti Rasulullah dalam ajaran dinul haq. Sudah tidak ada kesempatan lain. Mereka hanya mengatakan, ya khasrotana, aduh celaka kita, celakalah kita. Berarti apa maksudnya? Mereka meraung-raung dalam siksa Allah ketika saat malaikat Israel itu datang menjemputnya. Meraung-raung. Bahkan kalau kita melihat syair dari Bang Haji Roma Irama itu, ada dua kematian pada diri manusia. Kalau dalam syariat ada kematian su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Bapak Ibu, sebelum Israel itu finish untuk mencabut nyawa, ditampakkanlah perbuatan-perbuatan kita sebagai ahli hijab ketika saat di dunia itu. Ditampakkanlah semua amaliyah-amaliyah di situ ditampakkan, dan amaliyah itu yang kita anggap baik, apalagi amaliyah yang buruk, itu menjelma sosok yang menakutkan, sosok yang menakutkan. Nah terus jenengan cerita kaya nguniku pun ngalami tah. Sebab wong cerita iku beda antarane jarene ya toh dengan sak temene wis ngalami. Makanya tak takok dhisik sinten teng mriki sing pun nate mati diuripke meneh. Mboten enten nggih. Mboten. Oke. Saya bercerita atas dasar Al-Quran, dan saya juga berani mengatakan kalau itu kejadiannya Al-Haq, ya tak? Mungkin panjenengan bisa untuk mengalami hal itu sebelum panjenengan iki estu mati secara syariat, ketika jenengan uzlah kholwat. Di situ Allah menggambarkan atau memperjalankan bentuk kematian seseorang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagian ulama juga mengatakan sakitnya orang yang diambil nyawanya itu laksana satu domba hidup-hidup itu lulangnya dikuliti. Itu sakitnya ambal 1000 sakit. Sebetulnya itu isyarah, Pak. Isyarah. Kalau kita mengangan-angan bahasa syariat, biuh lorone piye lah wong kita kadang-kadang habis operasi jabut apa namanya itu loh Pak, jahitan itu rasanya sakit kok. Siapa di sini pernah bubulen? Coba kita ambil bubul itu, mata ikan ini loh, tanpa melewati medis. Coba piye rasanya? Kita ambil, sakitnya duduk-duduk, ngoten. Udah, itu ambal 1000. Itu sebetulnya adalah sanepan isyarah. Apa?
susahnya ruh untuk kembali kepada Allah dengan benar, sakitnya ruh ketika saat malaikat Israel mengambil nyawa itu loh, laksana seperti itu. Ibarat jenengan iki tengah alas ya, atau tengah lautan, malam hari, mendung gelap gulita, sampai nggak tahu arah, ingin pulang di pantai, sampai tidak tahu arah karena saking gelapnya, susah. Terus di situ ada satu penyiksaan, bayuh, jadi takut itu kuadrat Pak. Takutnya itu takut sudah tidak bisa kita bayangkan. Kadang kita takut dikejar anjing ya, itu lebih takut lagi. Mungkin tahun 46 sing menangi tahun 46 kalau Pak, zaman belean nih kalau ada yang pernah alami nih menangi hati sing kelahiran Bu 43, Bu 42 itu biasa tahu kejadian GS nih kalau Pak, Gestapo ya, itu kan seperti apa itu ya, seperti hayawan toh. Jadi Angsor mengambil gerakan tersebut ya, tapi sebelumnya kan dia sudah membunuh para kiai, santri dan lain sebagainya. Itu katanya takut, lebih takut lagi. Wedine duduk-duduk. Kadang-kadang kita bangun itu sih terasa diri itu gak nyaman. Nyun sewu. Ahli hijab ketika saat idza jaa tatkalane teko opo ajaluhum, batas waktu, maksudnya cara syariat kematian, ikula yastakhiruna sa'ah, ora bisa dindurke, ditunda, gak bisa. As-sa'ah kelawan sesaat tidak bisa. Wala yastaqdimuna, dan tidak bisa diajukan walau barang sesaat. Jadi pas pada waktunya. Inilah Pak, mereka-mereka pada menyesal. Mereka-mereka pada menyesal dan mengatakan pada Allah, ya Allah kembalikan lagi saya ke dunia walau sesaat. Tapi Allah tidak akan memberikan kinabul terhadap orang-orang ahli hijab temeriku. Sudah waktu kamu sudah habis. Mengapa ketika saat di dunia kau tidak memperhatikan apa yang ku peringatkan lewat utusanku? Kul inni ana nadhirum mubin. Kau sudah sering saya ingatkan lewat utusan-utusanku supaya hatimu keluar dari belenggunya hawa nafsi. Cuman aja kamu tidak memperhatikan, bahkan kamu mencemooh, bahkan kau mengatakan itu salah. Bapak Ibu hadirin, ring kesingeten. Roh iku dipaksa Allah untuk kembali kepada Allah. Bentuk wa inna ilahi roji'un. Bagaimana mungkin roh akan bisa sampai kembali kepada tempatnya dahulu? Lah ruh ini dalam keadaan buta, terus alamnya ruh, jagatnya ruh itu gelap. Nggak bisa Pak.
Satu sisi, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, itu siap penyiksaan terhadap si ruh itu. Makanya mengapa Allah katakan dalam ayat lain, wa min waraihim barzakhun, mereka di belakang ini pasti ada ditunggu satu alam namanya barzah, alam di mana pembatas antara dunia dan akhirat. Dia manakala dimasukkan di dalam alam barzah, maka dia dalam keadaan gelap gulita. Makanya bahasa syariat istilah siksa kubur. Siksa kubur itu memangnya. Bapak Ibu, kesempatan cuma satu di dalamnya itu, si ruh itu. Apa? Manakala punya anak yang soleh, sudah makrifat pada Allah, ini harapan. Tapi bila mana tidak ada, jangan sekali mempunyai harapan yang seperti itu. Bapak Ibu, lah roh ini kemana Pak Bu? Ya terkubur di dalam barzah niku, terkubur sudah. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kebangkitan. Niki malah lebih serem maneh mangi. Luwih serem setelah alam kebangkitan daripada alam kubur, alam barzah. Lebih serem lagi niki. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mereka tiap saat, tiap waktu dalam kegelapan tidak akan pernah bisa keluar dari barzahnya, tidak bisa. Laksana jenengan kali kula niki jasad, semua sudah tahu rumahnya masing-masing. Coba nanti Anda pulang ke rumah Anda masing-masing dalam keadaan mata tertutup dan alam ini gelap sekali. Aku yakin tidak akan bisa sampai ke rumah. Laksana seperti itu. Ruh sampean kali kula umat manusia semuanya awalnya itu di rahmat Allah, awalnya itu di surga, bahasa syariatnya gitu. Awalnya fil jannah, di dalam surga, awalnya fil rahmah, di dalam rahmatnya Allah. Buktinya mana? Setiap ruh, semua ruh yang mau ditaruh di alam dunia ini, dia di dalam satu alam namanya alam ajali. Kalau zaman ajali, zaman di mana sebelum adanya dunia, sebelum adanya jasad. Ada yang mengatakan itu alam nukot goib, ada yang mengatakan itu alamul arwah. Allah katakan terhadap mereka itu dialog langsung. Alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Betulkah aku Tuhanmu? Betulkah besok, siapkah kau tetap menyembah, memuja, memuji, bercinta hanya padaku? Qalu, semua ruh pada menjawab, bala syahidna. Iya, siap. Ini kan belum ada jasad Pak, belum. Ruh, jasad belum dijadikan Allah, ini ruh. Jadi Allah yang dialog langsung terhadap ruh. Secara syariat setelah orang tua kita berhajat, maka disitulah wanafahtu, dan kutiupkan ruhku ini terhadap jasad itu. Itu kan setelah ada perjanjian. Setelah
Mengapa ruh ini berani mengatakan bala syahidna? Mohon maaf, ruh ini sebetulnya tahu kalau musuh yang paling nyata innahu lakum aduwwum mubin itu adalah nafsu atau iblis, tahu sebetulnya. Tapi pada saat itu ruh gak menyadari kalau nantinya akan menghadapi kondisi yang amat-amat menyakitkan. Ini juga tidak jauh berbeda hikayah ceritanya Nabiullah Adam alaihissalam. Mengapa beliau lalai dengan pesan Allah? Makanya kita kalau ditanya, apakah dulu ingat kau pernah ruh itu berdialog janji dengan Allah? Kita semuanya kan bilang lupa, lah gitu Pak ya, nggak teringat. Memang di situ wazayyana a'malahum, nafsu membikin si ruh ini lupa terhadap perjanjian dengan Allah. Akhirnya bagaimana? Ya ini kenyataannya. Seakan-akan kita nggak akan mati. Seakan-akan kesenangan duniawiyah itu segala-galanya. Tapi justru itu akan membuat kegelapan di dalam hati kita. Walladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan ajaran Rasulullah di dinul haq ini, auliya'uhumut tauhid, mereka itu menjadikan nafsu sebagai pemimpin, pemimpinnya dirinya. Ingat, background nafsu jargona namanya, misi visi lo apa? Minan nur ila dzulumat, mengarahkan jagat ruh itu menjadi gelap yang asalnya terang. Waktu kecil kita belum balik itu kan terang. Ruh ini terang benerang dalam keadaan selalu makrifat pada Allah. Makanya waktu kecil itu kita kan nggak aneh-aneh. Hati itu nggak seperti kita yang sudah besar-besar itu. Keinginannya luar biasa kita. Tapi pada waktu kecil tidak seperti itu. Karena memang kondisi dalam keadaan fitrah. Sampai Rasulullah katakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan anaknya orang Islami, orang Majusi, Yahudi tetap fitrah. Artinya suci. Belum sampai berinteraksi, bercinta kasih dengan duniawiyah. Sehingga mengapa kalau Rasulullah yang diperingati itu adalah hari kelahiran, sedangkan kita sebagai umat hari kematian. Ya nek waktu urip ya diulang tahun niku. Ulang tahun nih gak masuk belas. Muga-muga panjang umur, telek gitu. Lah ngoten coba ya. Mesti panjungane bisnisnya muga-muga tambah lancar, jabatannya muga-muga tambah munggah, umurnya tambah panjang. Gak pernah menyentuh terhadap kejiwaan, gak pernah. Oh maneh yang memakai bahasa luar, apa itu bahasa Inggris nih. Selamat ulang tahun. Yes. Kadang-kadang kalau ngigergeten kok kalau. Iki kula dhewe kadang-kadang nggih. Nggih sampean ro dhewe pasane diulang tahun iki untung ae. Tung mriku menyentuh kejiwaan.
Mengapa Rasulullah itu yang kita peringati hari kelahiran beliau, bukan wafatnya? Itu menunjukkan bahwasanya pribadi seorang Rasul Muhammad bin Abdullah, oleh karena beliau diletakkan Allah di makom maksum, dijamin atas kefitrahannya. Mestinya Pak, mestinya kita memperingati maulid Kanjeng Nabi itu harus bisa memaulidi dirinya sendiri. Dengan cara bagaimana? Fattabi'uni, mengikuti Rasulullah. Tidak hanya dari segi syariatnya, kita harus dari segi sistem hakikatnya. Tidak cukup di situ, kita harus melakukan uzlah seperti apa beliau lakukan. Kita kebanyakan umat itu hanya pilih syariat itu, hakikatnya enggak. Padahal kita sadar sebagai insan ikut terdiri dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani ada jusnya sendiri, rangkaiannya sendiri. Rohani juga ada rangkaian sendiri. Sadar kita itu. Tapi mengapa kesadaran itu tidak membuahkan satu perbuatan yang mengikuti baginda Rasul? Lah ini kadang-kadang gak habis pikir. Ya Allah, sinten sih nyalahno memperingati maulid sunnah, silahkan, tapi apakah mengimbas pada diri kita? Itu yang harus kita pikirkan. Mestinya juga kita maulid hari kelahiran itu tidak bisa dipisahkan dengan kefitrahan. Fitrah lah, kefitrahan ruh kembali kepada Allah, itu maksudnya itu. Bapak Ibu hadirin, ketika ruh itu dipaksa untuk kembali, wong berhubung kembali pulang, wong keadaan ruh ahli hijab itu satu buta, dua alamnya gelap, dari sudut manapun tidak akan pernah bisa. Inilah yang Allah katakan dalam satu ayat, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar pada Allah, wa kadzabu bi ayatina, dan dia mendustakan dengan ayat-ayatku, kata Allah, ulaika, mereka iku mau tetap di dalam neraka kholidina fiha abada. Sing tak masuk neraka iku penyiksaan, Pak, penyiksaan. Sing tak maksud penyiksaan iku rasa khawatir, rasa takut yang tidak ada ukurannya ketika saat kita berjalan dalam kegelapan, kiri kanan depan segala arah kita terancam. Coba untuk sekarang kita melihat di negara yang peperangan bagaimana. Ketika di medan pertempuran bagaimana kondisinya? Menakutkan, betul? Menakutkan. Itu hanya segelintir. Lah, ketika walikulli ummatin ajalun idza jaa ajaluhum la yastakhirun, itu bagaimana? Lebih daripada itu. Lebih daripada itu, Pak. Ini ahli hijab. Karena sudah ajal datang, batas waktu sudah datang, Allah memanggil, terus kita itu nggak bisa pulang, bagaimana rasanya? Ini yang harus kita pikirkan. Kalau nanti saya bicara bagaimana ahli syuhud, tadi kan saya katakan Allah mengkelompokkan umatnya ini, hambanya ini dua kelompok, ahli hijab dengan ahli syuhud.
Ahli hijab adalah ahli yang jagatnya ruh ini gelap gulita sebab adanya mendung yang hitam kelam. Kalau ahli syuhud sebaliknya, jagatnya hati itu sudah yang namanya mendung ini sudah tiada. Akhirnya itulah yang dimaksud Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Cara laksana jasad sampai pulang ke rumah nanti mripate yo gak buta, jalani yo padang. Nyaman mboten? Nyaman. Sebelum sampai di rumah bisa dipastikan pasti aku kok nyampe di rumah, pasti bisa nyampe. Pasti Pak. Pasti kita akan bisa nyampe. Karena nggak ada halangan. Nah terus beliau-beliau ahli syuhud ini Bapak Ibu, kronologinya bagaimana? Kok bisa terang padahal semua manusia itu mengalami awalnya kegelapan. Inilah tujuan Allah ketika mengutus utusannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah dunia ini, minal zulumati ilan nur. Kalau kita menengok ke hadis, menyempurnakan akhlak etika, tidak hanya akhlak syariat jasad kemawon, tetapi juga akhlaknya ruh. Karena manusia itu di samping ada jasmani, juga ada rohani. Dibekalilah oleh beliau hukum hakikat untuk memberikan sistem terhadap ruh, supaya ruh punya etika terhadap Allah. Ruh pasti akan punya etika andap asor terhadap ruh, terhadap Allah, manakala ruh itu merasa dilihat Allah. Laksana ini Pak, kita sebagai murid, di depan kita ada guru kita. Nggak mungkin kita akan nggak punya etika. Kecuali guru kita ada di belakang, kita nggak tahu, ngomong sak ngomong, bahkan ngerasani berani. Sama halnya dengan pencuri dan polisi. Mau mencuri apa yang di depannya, di depannya ada polisi, berani mencuri? Nggak bisa. Kita mencuri itu di samping ada kesempatan, juga lingkungan mendukung, situasi mendukung, bisa mencuri. Sama. Oleh karena kita ahli hijab tidak merasa dilihat Allah, tidak merasa melihat Allah, otomatis nggak punya etika kita pada Allah. Sekalipun sholat 5 waktu itu aja nggak punya etika. Karena terhijab Pak, tertutup. Dalam jagatnya hati kita itu gelap, sehingga Allahnya gak nyata. Kemarin saya katakan, mana sih Allah itu? Ya antara saya dengan dirimu ini, tengah-tengah adalah kosong. Ketika dilihat mata dohir kosong, gitu. Inilah Allah. Lah, biar nggak merasa kosong, biar tidak terasa kosong, lihatlah dengan mata hati. Sehingga kebalik, yang kosong jadi nggak kosong, yang nggak kosong itu fana, jadi kosong. Yang kosong itu apa? Masya Allah, perkara selain Allah, termasuk wujud dirimu dan diriku. Tadi ketika kita lihat secara mata dohir kan ada, ya Pak ya? Ada, diriku dan dirimu kan ada. Allahnya tidak ada, tidak kelihatan. Masalahnya kok kosong, paham ya? Tapi ketika saat yang melihat iku ainul basiroh, mata hati panjenengan, maka wujud kita, wujud panjenengan yang tadinya wujud itu sudah adam,
sudah tidak wujud. Justru yang kosong ini jadi wujud. Wis. Ahli syuhud kronologi mengapa dia itu bisa kembali pada Allah. Pertama prosesnya adalah beliau fattabi'uni, menerima ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, illa anta wa ana, di jalur tauhid anta wa ana, itulah dinul haq. Ketika beliau sudah menerima ajaran Rasulullah itu, beliau mengikuti petunjuk-petunjuk untuk keluar dari kegelapan ini. Apa yang terjadi? Tadi kan saya katakan, yang menjadikan mendung itu bukan maksudnya mendung-mendung secara fisik itu duduk. Yang kita sebut sebagai awan yang hitam dan tebal kelam, itu ternyata cintanya ruh terhadap kesenangan dunia. Ini akan hilang di dalam hati kita secara otomatis. Ilmu dan amal serta istiqomah ini akan menggerus semua hubus syahwah di dalam jagatnya hati, yang itu kita sebut sebagai mendung. Sampai Syekh Ibnu Athaillah di dalam Hikam katakan, barang siapa yang hatinya terus berzikir, terus menerus berzikir, maka di situ Allah akan mendatangkan cahaya makrifat. Ini ahli hijab memang tidak. Cahaya makrifat Allah didatangkan di jagatnya hati, laksana ke umpama dunia ini, ya, nanti didatangkanlah yang namanya matahari. Lah sifat matahari itu tidak hanya menerangi, apa? Juga dia menghanguskan kegelapan. Cahaya makrifat datang itu sifatnya tidak cuma menerangi jagatnya ruh, tetapi juga mengusir kegelapan yang ada di jagatnya ruh. Makanya jenengan nanti jangan heran, semakin dzikir sampai kuat, cinta hati sampai terhadap selain Allah akan berkurang. Saya suwe, saya hilang. Inilah maksudnya zikir syariat la ilaha illallah. La ilaha itu nafi, illallah isbat. Isinya la ilaha adalah selain Allah yang terjadi pada diri kita. Nafi maksudnya membersihkan, ya, membersihkan, menghilangkan isinya la ilaha di dalam hati. Setelah itu bersih, illallah isbat, menetapkan Allahnya. Kita kalau masih di tauhid la ilaha illallah, belum sampai tauhid la ilaha illa anta, gak bisa, Pak. Kita hanya di lesan doang. Yesus membaca la ilaha illallah sampai kapanpun, ribuan, puluhan ribu, nggak ada artinya. Artinya nggak mengimbas tembus di dalam hati, kecuali panjenengan iki sudah silem di dalam bahru tauhid. Baru ketika membaca itu bisa tembus pada Allah. Artinya bisa mengisbatkan keallahannya. Tidak hanya mengucap, tapi hati juga menghilangkan yang namanya awan-awan yang hitam tadi, hubus syahwat. Lah, yang dimaksud dzikir di sini tidak cukup la ilaha illallah jahar,
Tidak cukup hu Allah dalam hati sirri atau khofi, enggak cukup. Zikir yang kami maksud yang bisa mendatangkan cahaya makrifat Allah di sini adalah zikir iman atau zikirnya ruh. Itulah yang kami sebut adzikru bisiril asrar, yang tanpa ucapan, tanpa lafaz. Iman toh Pak, rasa toh Pak teman. Bapak Ibu, saya suwe lama kelamaan kalau ikut terus menerus sampai kumandangkan di dalam hati zikir iman atau zikir rasa, zikir sirul asrar itu kan hanya menuju iman pada Allah saja, tidak selainnya. Tangkepi roh nang Allah. Di setiap apapun yang terjadi, jadi si roh ini wajib beriman hanya pada Allah, tidak boleh pada siapapun yang segala-galanya. Satu contoh, iki ana suarane cah cilik. Zikir anta di syu'arul basyiro itu nggak boleh sampai iman itu suaranya anak ke, nggak boleh. Harus merapatkan iman yang kuat, itu adalah kalamullah, suaranya Allah. Tidak boleh selain daripada itu. Kita terdengar cicak berbunyi juga begitu. Itu maksudnya zikir rasa itu bisa Anda laksanakan di setiap saat, waktu, dan kondisi apapun itu. Siapa yang terus hatinya berjalan zikir yang seperti itu, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, maka Allah akan mendatangkan cahaya makrifat itu. Yang fungsinya cahaya makrifat adalah tidak hanya menerangi jagatnya ruh di dalam hati, tetapi juga mengusir mendung itu, mendung yang gelap itu yang menutupi jagatnya hati, menutupi ruh itu terhadap Allah. Sehingga inilah Allah katakan, Syekh Ibnu Athaillah katakan, al-haqqu laisa bimahjubin, sesungguhnya wujudi Allah itu tidak bisa dihijabi atau ditutupi. Karena apa? Karena yang menutupi sudah tidak ada. Iki hanya berlaku pada ahli syuhud loh Pak, ahli syuhud. Sedangkan ahli hijab, al-haqqu laisa bimahjubin, Allah itu tidak bisa ditutupi sebetulnya. Wa innamal mahjubu anta, sebetulnya yang tertutup itu dirimu. Mata lho diki. Mosok se perkara sing ana iso ditutupi perkara sing gak ana? Gak mungkin toh Pak. Gak mungkin. Perkara yang ada ditutupi perkara yang tidak ada. Gak mungkin. Gak mungkin Pak. Jadi betul Allah tidak bisa tertutupi dengan apapun. Karena dengan yang disebut apapun itu bagi Allah tidak ada. Yang ada, yang wujud itu cuman Allah. Loh ini ahli syuhud yang paham. Karena terlibat ahli syuhud. Karena iman ahli syuhud sudah beriman bahwasanya la maujudan illallah, sing wajib wujud iku mung Allah, selain itu tidak. Jadi otomatis lah Pak, ahli syuhud itu tidak ada masalah. Ketika saat ajal datang nggak ada masalah, dan itu yang ditunggu-tunggu. Sebab ketika di dunia ini terasa tersiksa Pak jenengan kali kuloni. Ruh ikut tersiksa dengan jasad. Estu. Jasad dikuasai akal, akal dikuasai nafsu. Jasad luwe yang golek mangan, jasad ngelak golek ngombe. Roh gak melok ngombe ya gak melok mangan. Ngetutno
Ngetutno apa sing dikarepno jasad, lan jasad iku dikuasai akal, lan akal iku dikuasai nafsunya sendiri. Sebetulnya ahli syuhud sebetulnya itu tersiksa Pak di dunia ini, tersiksa dengan jasad. Maunya apa? Pisah. Maunya pisah. Lah ruh dituntut untuk selalu bertemu Allah ketika saat mengetutkan jasad iki ngetutkan jasad ngombe, ngetutkan jasad apa? Ruh itu hanya satu dituntut, harus bertemu Allah di situ. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah ruh itu kecuali illa liya'budullaha, menyembah Allah. Umumnya kan cara kita waktu ada di syariat saja kan jasad kita Pak yang disebut insan ya jasad iki toh, hanya menyembah ya salat iku toh. Tapi kita tidak sadar pada waktu itu bahwasanya kita insan itu di samping jasmani juga rohani. Anggap ya jasad iki pokok syariate tepak cocok ya wis beres. Lah ngoten ya. Seperti itu Pak dulu pengetahuan kita. Menganggap bahwasanya yang dimaksud sholat ini cukup di syariat saja. Kita nggak sadar kalau jiwa ruh ini, ruhania ini termasuk apa namanya rangkaian juga. Subhanallah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mumpung kita masih ada kesempatan bagi ahli hijab itu loh yang mendengarkan, oke lah, kula memaklumi kalau sakit hatimu tatkala obat ini datang karena ada penyakitnya. Tapi jangan lari kau dari rasa sakit itu. Sebab ini laksana alkohol. Berhubung badan kita jatuh terasa perih, tapi jangan takut dengan perih. Di dalamnya pasti akan ditunggu kesembuhan. Memang ini adalah alkohol. Bila mana diterima, hati yang tidak bermasalah terasa dingin Pak. Kemanapun kita cari karena dingin. Tapi bagaimana bagi kita yang ada penyakitnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sakit Pak ning hati. Apalagi penyakitnya lebih tambah sakit. Tapi saya ingatkan, jangan kau takut dengan sakit. Nanti sakit itu akan hilang manakala sudah sembuh. Boro iku nek wis sembuh, aku yakin tinggal dingin. Lah nek sampean takut dengan rasa perih, pedih, kau lari kapan sembuhnya? Nek biyen saeling kula dereng wonten dokter, dereng wonten bidan, zaman biyen nek kebacok niku napa jenenge nugel anake gedang niku nggih. Perih memangi. Tapi ndang cepet waras. Gak ngunu awak dhewe golek godhong napa jenenge? Napa nika? Supe kula. Sing didamel saiki wong wedok dandan ngono, Pak. Godhong pacar, godhong pacar. Niku lho. Simbukan sing gak iso ngentut niku. Kayak sumbon niku lho. Nah, lidah buaya saged. Utawa sing diem niku lho Pak nggih ya. Tapi perih, tapi ngono mampet waras. Waras. Insyaallah. Sama dengan orang sunat dulu itu enggak ada pati rasa, enggak ada suntik. Saya masih sunat model ngoten calak biyen. Dadi wak Gus kula.
Dadi gladi lan-lanan Pak ditugelno ngene. Nek wedi yo gak dadi, nek wedi perih yo gak dadi, sampanjang kapanpun membawa najis. Saiki enak Pak, gak krasa. Paling celekit waktu disuntik malah wonten sing nika lho. Sing semprotan iki lho ya. Gak krasa malah narik saiki. Biyen zaman sampean iku jelas kaya wong motong dasi apa jenenge PT ngos ngoten. Saking landhepe gak patek lara, tapi ya tetep lara. Sehingga aja heran nek nggondangi. Krana gak ana obate, dadi mari kena tajam, alah iso-iso sampai 2 minggu nggondangi. Ya saiki wis gak unsum nggondangi. Mergae wonten obat kanggo seperti itu. Pun. Terus bagaimana keadaan ruh ahli hijab ketika masuk di dalam alam barzah? Ila yaumi yub'atsun. Mereka tidak bisa keluar ke ahlinya dan juga dia tidak bisa kembali ke akhirat. Ila yaumi yub'atsun. Sampai datanglah hari kebangkitan. Ahli syuhud ketika saat di dunia barzahnya sudah tiada. Apa barzah hakikatnya? Adalah sesuatu yang membelenggu ruh yang disebut sebagai hubus syahwah itu tadi Pak. Oleh karena terus menerus berzikir, maka cintanya hati, cintanya ruh terhadap selain Allah semakin lama akan semakin hilang. Maka di situ itulah yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Imran ayat 31, bila mana kau mengikuti Muhammad yuhibbukumullah, kau akan diterima cintamu. Apa sebab kok diterima cintanya sampean? Karena cinta ruh hati panjenengan awalnya terhadap hubus syahwah sudah Anda pegat, sudah Anda pisah. Sebab Allah dawuh, aku tidak akan menerima cintanya satu hambaku manakala hambaku masih mencintai selain aku. Itu kalau dikembangkan, yaitu Pak syirik Pak. Siapa yang dalam hatinya ada syirik sebiji sawi, tak akan kuizinkan masuk di surga. Itu tadi maksudnya. Makanya mengapa di dalam surah Al-Ahzab mengingatkan terhadap orang-orang mukmin, terhadap orang-orang yang sudah mengerti tentang zikir iki. Udkurullaha dzikron katsiron. Terus mohon zikir. Supaya betul-betul yang namanya cintanya hati terhadap selain Allah terkikis habis. Istilah mendung sing gelap mang ya, sing hitam kelam itu luntur hilang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Walaupun hari kiamat secara syariat itu sudah datang asya'ah, mereka walaupun dibangkitkan itu tetap dalam keadaan gelap. Kan sudah dinas Allah. Barang siapa saat di dunia masih gelap terhadap Allah, masih buta terhadap Allah, dikarenakan jagati iku mau peteng, di akhirat pun juga begitu. Wa adallu sabila, dan dia tidak bisa melewati siratul mustaqim karena kegelapan. Terus kita bertanya kepada ahli syuhud, bagaimana ahli syuhud? Di dunia barzahnya sudah hilang. Ketika barzah sudah hilang, disitulah kebangkitan datang. Artinya hati ruh panjenengan itu sudah bangkit merdeka dari belenggunya hawa nafsu. Inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam pasal 15 sampai 24. Bagaimana mungkin kau itu dari Mojokerto son bisa ke Pintrang Prigen, ladai dirimu itu diikat rantai dijaga, ya nggak bisa.
Nek ahli syuhud bisanya sampai ke prigen karena rantainya sudah dilepas. Nah, yang kumaksud rantai di situ adalah hubus syahwah. Lembute hubus syahwah adalah diri. Aku makhluk iki. Iku simpol paling lembut, Pak. Rantai yang paling lembut itu di situ. Keakuan kita sebagai hamba itu harus dilepas. Baru si ruh iki akan mengalami satu kebangkitan. Berarti kebangkitan secara hakikat. Yang tadinya dia itu dalam belenggu, dalam budaknya nafsu, sekarang menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Barang siapa yang mengikuti nabinya, mengikuti rasul ajarannya itu di dinul haq, dia itu menjadikan Allah sebagai imam, maka Allah akan mengeluarkan mereka itu dari kegelapan menuju terang benerang. Wis kesimpulannya, kembalikan pada diri panjenengan umat Islam. Apakah masih bersikukuh mengikuti nafsu dalam dirimu atau mengikuti Allah lewat petunjuk ajaran Rasulullah ini? Ku kembalikan pada panjenengan sedaya, terserah. Sebab la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Untuk memerdekakan jiwa, memerdekakan jiwa dari belenggu dan perbudakan hawa nafsu, itu ajaran itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi kamu sekalian untuk mengikuti ajaran sistem yang seperti itu. Tapi ingat, nanti kesadaranmu kalau selama ini kita terbelenggu, terbuai, terapusi oleh nafsu kita sendiri, ketika detik-detik ajal itu akan menjemput kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait kronologi ajal yang terjadi pada manusia, baik yang ada di ahli hijab dan juga ahli syuhud. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten setunggal hadis niku, jangan kamu nyembah asfalku, janganlah kamu menyembah zatku. Nah, Guson niku sanjang bahwasanya saya dan Guson adalah kosong. Nah, wonten niku sanjang niku zat nopo niku wujude Gusti Allah. Nopo wujude Gusti Allah niku nopo maksud suwung. Kados kaya madosi gali kangkung, terus lek ketemu niku tracake kuntul mabur, ingkang tiga niku kayugung susu angin. Nah, apakah wujud Allah itu adalah suwung? Nah, sing nomor kali niku wonten istilah Jawa niku cipta, rasa, karsa lan pakarsa. Nah, kalau yang saya tahu niku bahwasanya suwung itu sudah tidak ada rasa. Apakah itu benar, Gus? Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah sifatku, dan juga jangan kau sembah zatku, tapi sembahlah aku. Gitu. Inilah Bapak Ibu yang kumaksud tauhid yang sudah sampai pada la ilaha illa ana. Ini tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, tertuang di dalam surah Toha ayat 14 tentang tauhid niki. Apakah wujudnya Allah itu suwung? Betul,
itulah aku maksudnya. Kalau di bahasa Arab kan itulah aku, saya, aku. Kalau sudah masuk di aku atau saya, sudah tidak ada selain aku. Memang itu dikatakan suwung minangka mata basariah ini. Suwung. Apakah juga tidak ada rasa? Sudah tidak ada. Iman sudah tidak ada, Pak. Iman, rasakan iman. Sudah nggak ada. Makanya disebut hakul basiroh. Wis bener ger. Wis bener imanmu. Iman sing ya apa sing wis bener? Iman yang sudah sampai pada kesuwungan. Tapi manakala ini dimasukkan pada ainul basiroh, justru sowong iki wujud. Yang dimaksud al wujud iku ya sowong iki. Ada istilah kosong iku berisi, yang berisi iku kosong. Ya niki maksudnya. Teori ini orang ahli hijab dengan ahli syuhud kan gini Pak, betul. Ini ahli hijab gini tentang pada Allah. Wujude Allah iku bisa didelok lawan perkara sing diciptakno. Dunya saisine sing nyiptakno kan Allah. Iki di jalur ahli hijab. Sehingga wujudin dunia saisine dibuat dalil, dibuat ayat, dibuat tanda, bukti adanya Allah. Adanya Allah. Makanya tauhidnya apa kok la ilaha illallah di situ. Cuman kalau kita dorong pada satu pertanyaan, Allah yang mana? Sudah berhenti. Nggak bisa. Jadi mereka melihat Allah itu lewat tanda. Sehingga tanda iki sebagai bukti adanya Allah. Tanda. Misalnya iki piring wujud. Iki piring mempunyai tanda. Ada yang membuat piring. Siapa? Jembu. Bahasane manungso sing ya apa ya gak roh. Wong gak roh oleh ndadekno. Jadi mboten saged. Sehingga piring ini tak gawe bukti wujude sing gawe piring. Wis bener Pak nggih? Bener. Miturut kelas ning kene. Kelas jasad merkae ndelok wujude piring. Makanya dipeksa. Yang menjadikan piring jari wong-wong sing ya apa? Mandek kita. Karena kita tidak tahu ketika saat menciptakan piring. Ujug-ujug ono piring. Sama. Dunia seisinya. Sehingga disimpulke dunia seisine iku dijadikan sebagai ayat, tanda, bukti wujudnya Allah. Wujudin dunia digawe bukti atas dasar wujudnya Allah, karena sing wujudna dunia iki Gusti Allah. Wis iki cara tauhid ngono ya. Isih ana la ilaha illallah dengan la ilaha illallah. Masih ana kun. Sehingga sampai kapanpun sing gawe piring iki terhijabi kali piring mungguh kula. Nggak akan pernah tahu siapa wong iki mang siapa. Sehingga wujudin dunia iki menghijabi pada diri kita, sehingga Allah itu sampai kapanpun samar mungguh saya. Samar, gaib, udah nggak tahu. Padahal kan sudah ditegaskan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dikatakan lagi Muhammad, bila mana umatmu itu tanya, hambaku tanya tentang aku, katakan ini koribun, aku itu ide. Tapi kok gak ero, lah ngoten nggih.
Ini perlu dievaluasi. Apa sebabnya Quran ngomong Allah iku dekat, kok gak eruh aku piye lah ngono. Kita orang-orang syariat dulu mikir untuk dulu Pak. Enggak mikir. Yang kita pikirkan yang ada di dalam benak hati kita kan begini, bagaimana saya nanti dewasa nikah, punya anak, punya rumah, fasilitas, sandang, pangan, papan, lebih-lebih lagi itu tak? Nggak akan terlintas dalam diri kita pada saat itu tentang dawe Allah iki wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Allah iku ning jaba ya ning jero ning awal ning akhir. Nggak pernah mikir tutuk kuno. Kecuali hamba-hamba Allah yang digendaki atas dasar kesadaran ruhaniyah ini tentang ajaran Nabi Muhammad di jalur hakikat, baru mereka mikir ke hal yang seperti itu. Paling sampean waktu kali kulebihan mikir, alah guk sok mati melebu alam barzah koyok nguniku gano ewangi, terus alah lapo biung-biung wak mudin endudono kok guk onok malaikat luru moro mungkar nakir nako imarobuka Pak Mudin wis ngkai krepe anang aku. Tak jawab Allahu Rabbi. Lah ngene ta ya. Angen-angen kita. Aku ya anakku tak ondok-ondokno, engko lak kirim donga nang aku. Lah ngoten nggih Pak nggih. Hanallah. Yaiku sampean iku ngenteni perkara sing gak teko. Terapusi. Lho es terapusi. Wis aku tak salat. Wis tak penuhane kewajibaku, sunah-sunahku, kapanpun, apapun, dan tak tinggal no larangan iku. Ikhlas jasmani sifatnya Pak. Yang dilakukan oleh jasmani. Engko cari ustadku iku no kuburan iku, wis berhubung aku iki sangune ukeh, nggak ada masalah lah ngaten nggih. Wis nek umpami mboten nyatane sinten tanggung jawab. Sinten sing tanggung jawab? Ya sing berani ngomong wau waktu nang dunya guru. Mangkane ada 3 orang ketika saat di dunia kita anggap sebagai orang ahli surga, tapi nyatanya itu ahli neraka. Siapa itu? Al-mujahid, matinya menjadi syuhada. Al-ulama. Terus yang ketiga adalah dermawan. Wis mungguh menungso pandangane wapik Pak mesti surga, tapi nyatane ketika saat besok itu, ketika saat hari-hari persidangan ternyata menjadi ahli neraka. Pertanyaan ini, mujahid yang bagaimana, ulama yang bagaimana, dermawan yang bagaimana? Kemarin sudah saya jelaskan. Wes, kembali kepada pertanyaan, wujudnya Allah itu memang dalam kekosongan itu miturut pandangan lahiriah, tapi miturut pandangan batiniah justru yang kosong iki berisi. Syaratnya berisi. Selain sing kita anggap ada, tidak ada. Ya kulo dengan jenengan sudah tiada udah. Nah, sistem ahli syuhud justru kebalik dengan ahli hijab. Nah, ahli hijab tadi mengatakan adanya dunia itu sebagai tanda adanya Allah. Ahli syuhud sudah tidak. Kebalik. Wujudnya Allah sebagai tanda ketidakadanya perkara yang tadinya kita anggap ada. Itu wujudnya Allah sebagai burhan, bukti ketidakwujudnya selain Allah. Itu ahli syuhud. Makanya mengapa mereka itu terasa tersiksa ketika di dunia, karena itu mengikuti nafsu di dalam jasadnya. Ya Allah. Makanya mengapa Allah katakan dalam satu ayat, para kekasih Allah itu sudah tidak lagi
ada rasa khawatir, gelisah, takut dengan kematian. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Wah jamaah, ada yang WA saya, mugi-mugi Gus diparingi panjang umur, sehat, biar untuk membimbing umat iku agak lama. Lah ngoten nggih? Yes tak ucapno terima kasih. Lah ngoten nggih? Minangka hablum minanas, tapi asine aku itu tersiksa aja. Ngetutno jasa tersiksa. Umpama oleh milih ya oleh milih. Kalau niki menentok ning kamar, wis ga ora nandindi, ora keluyuran mulang, ngaji, ora keluyuran nyambut gawe, wis aku tak sendigurau terus jasad lan rohku nang Allah. Berhubung aku ga iso milih, maka apapun iku bentuknya tetep tak lakoni. Sampak tuwek pun ya tak lakoni. Tapi sadarkah dirimu bahwasanya yang kutunggu itu adalah pensiun? Sebetulnya di situ. Makanya wong pensiun itu seneng mboten Pak? Seneng Pak asli ini. Ono wong sing gak seneng Pak pensiun itu karena apa? Kehilangan bayaran. Kehilangan bayaran. Gak seneng. Ono wong sing gak seneng itu karena dia merasa kehilangan bayaranku. Saiki pensiunku lu piro, lah bayar aku ben wulan iku jutaan. Karepiku terus dinas terus. Karena apa? Pertimbangan dia itu melihat hubus syahwat. Coba kalau orang itu sudah memikirkan masa tua menghadap pada Allah, lebih senang suka nang cepet pensiun. Ada yang belum waktunya pensiun, yang namanya mengajukan pensiun dini gitu Pak ya. Ada yang seperti itu. Karena apa? Dia tidak memandang gaji. Dia gak memandang gaji. Entah dia memandang apa. Secara umum Pak, aslinya pensiun itu gak seneng. Kalau mereka itu memandang tempat yang basah. Secara umum. Tapi yo ada orang yang pingin yang cepet pensiun, wis kok gak kloyang-kloyong. Jadi kan ngeten, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para ahli suhud itu sebetulnya itu menunggu ajal masa-masa pensiun. Karena disitulah dia tidak akan bertemu, tidak akan bergaul, tidak akan campur lagi dengan hawa nafsu. Udah bebas itu namanya Pak. Cara orang mari kebelenggu, keselinting, tercancang, lepas cancangane, seger. Oke. Coba sampai ning omah engko garwa sampean kok nyancang sikil sampean, tangan sampean nyancang, cawancang kabeh. Wis dekekne nggone kursi. Piye rasane? Terus bagaimana rasanya kalau sudah dilepas? Subhanallah, rasanya penak. Sebetulnya gitu dah. Ruh itu terikat, terbelenggu dengan nafsunya sendiri. Bukan berarti lepasnya itu ketika saat mati secara syariat, enggak. Secara hakikat kita itu sudah bisa lepas Pak sebetulnya itu dari hawa nafsu. Dengan catatan kita mengikuti ajaran Rasulullah, ilmu, amal, dan istiqomah. Jadi kembali kepada pertanyaan, betul Pak, wujudi Allah itu dilaksanakno bahasa tracai kuntul mabur. Jadi gum lewang liwung iku termasuk diri panjenengan itu sudah tiada. Tanda-tanda di alam musyahadah, maka musyahadah la ibsyarun wa mubsyarun wa basarun, dirimu, keakuan dirimu sudah tidak ada Pak, sudah boten wonten. Itulah namanya ahad, esa, tunggal, tidak ada yang lain. Bahasa tauhid
kalau diterjemahkan dengan syariat itu tadi Allah sendiri tanpa ada yang lain. Berarti yang melihat Allah ya Allah, betul. Wes, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, apa siksaan ahli ijab kalau sudah meninggal apa terus nggak ada henti-hentinya gitu ya? Begitu saja, terima kasih. Melihat dari Al-Quran, selama dia itu ada iman pada Allah, itu ada masanya, Pak. Ada masanya. Iman terhadap hidup itu ada masanya. Yang tidak ada masanya adalah disebut ulaikal ladzina kafaru. Mereka yang ingkar tidak ada keimanan terhadap Allah itu sendiri. Tingkat kesalahan si A dan B itu juga tidak sama. Tapi ketahuilah, satu hari di akhirat itu kalau nggak salah 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun masa di dunia. Makanya sampai iku nek bar isak turu moro-moro subuh duwilu nggih, duwilu. Tapi ketika sampai umpama melek terus ngene bar ngisak sampai subuh ketoke suwe mboten? Suwe ngoten niku. Tinggal pertanyaannya, sejak syariat aku ngomong Gusti Allah ngukum pirang tahun ukuran akhirat. Boten dino Pak, tahun. Ukuran waktu ning akhirat itu boten bulan, tahun. Tadi saya katakan satu hari di akhirat sama halnya 1000 tahun di masa di dunia. Buyuh, ya apa rek? Ngersaknone. Wis. Jikalau ahli hijab itu tadi masanya masuk di dalam ahli hijab walladzina kafaru, selama tidak ada sifat jaiznya Allah selama-lamanya. Wis, iki aku ngomong secara hakikat. Ning dunya Pak, ahli hijab niku kan sik mengatakan selain Allah itu wujud Pak ya. Sampai kapanpun tanpa ada batas. Inilah kholidina fiha abada maksudnya. Sampai kapanpun tetap hati itu melihat wujudnya selain Allah. Selain Allah. Apa yang terjadi dalam hati? Ini Pak neraka panas, sifat amal. Apalagi yang datang itu adalah perkara-perkara yang gak nyocoki. Mesti nengati loro. Nah, disitulah bentuk siksaan Allah pada ahli hijab ketika saat di dunia ini. Tapi ya tidak merasa kalau disiksa Allah, nggak merasa. Allah menyiksa itu dari dua jalur. Siji jalur takdir qadhi gak enak bentuknya panas. Loro jalur pasti takdir enak iku ndadekno ati sampean lali nang Allah. Itu sebuah penyiksaan. Makanya itulah yang disebut istidraj. Dilulu Allah. Engko umpama suatu saat apa yang sampean peroleh iku mang dengan cara susah payah, boso sudah dapat mendapatkan terus hilang sekejap mata. Luar biasa lorone Pak. Ningati kemulusan. Akhirnya orang wong stres gara-gara kelangan bojo, gara-gara kelangan dunya, stres, kemulusan. Iku jenenge kemulusan. Iku mau. Jadi Allah memang menumpuk-numpuk lewat istidrajnya
Sehingga jangan dikira orang yang bisnisnya lancar dan bagus itu mesti menjadi hidayah. Belum tentu. Kebanyakan malah istidrot atau penglulune Gusti Allah. Jadi jawabannya ada dua. Satu, ahli hijab iku mang ada masa. Satu, ahli hijab tidak ada masa. Secara syariat siapa yang ada masa? Mereka lah yang dalam hatinya ada sebiji sawi ketauhidan atau kepercayaan keimanan terhadap Allah. Wis, secara hakikat panjenengan kali kula masa di dunia ini sudah bisa dilihat siapa ahli hijab itu. Ahli hijab sing tafaru adalah ahli kitab. Ahli kitab yaitu mereka-mereka menguasai segala bidang ilmu pengetahuan tentang fuqaha, ya, tentang ilmu di bawah tasawuf. Mereka akan menolak, mereka akan membatalkan, bahkan mereka akan mengatakan bahwasanya ketasawufan ajaran hakikat itu dikatakan sesat. Ini yang tidak ada batasnya. Yes. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi evaluasi diri itu lebih baik daripada mengevaluasi orang lain. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwazaka billah. Makanya ayatnya ning Quran ku anfusakum, jagalah dirimu sendiri dulu. Setelah itu wa ahli, kemudian ahlimu. Ku anfusakum wa ahlikum walikum naro. Ada lagi? Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan sangat bimbingan Guson masalah hati saya laku tajalli setiap aktivitas. Anehnya Gus, kadang-kadang hati mengatakan, mosok Gusti Allah sembahyang, mosok Gusti Allah ndonga, mosok Gusti Allah mangan. Terus gimana Gus? Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud tajalli itu adalah keesaan, ya, keesaan. Yang dimaksud keesaan itu adalah sesuatu yang tidak ada selainnya. Lah, posisi yang seperti itu tidak ada kalimat Allah sing sholat, Allah sing zakat, Allah sing mangan. Itu kan perbuatan fisik toh Pak. Yang ada kaitannya dengan hablum minan nas. Cuman di dalam hati jenengan tetap akune Allah, tapi bukan berarti Allah mangan. Terus yang berkuasa di dalam zahirnya mangan itu loh yang kalau maksud tajalli itu. Bukan wujud mangan niki. Paham nggih? Tadi saya katakan panganane roh itu bukan nasi, bukan susu mimie, bukan. Panganane ruh adalah ketemu Allah. Yang ku maksud hidup itu di dalam zahiri aktivitas. Ning jero iku lho Pak, paham nggih maksud kula? Gini ku gong lewang-lewung. Dikatakan akad mentajalikan agune Allah bukan perkara jenenge mangan iki. Nek ngene Gusti Allah mangan lah.
Gusti Allah ngombe laan. Berarti Gusti Allah iku arep sego ya. Sing arep sego iku jasad. Lha paham ya? Di situ. Nah terus ya napa mudahnya itu kita dikatakan tajalli? Gini Pak, kita kan masih ada di dunia jasad iki, gitu ya. Itu kita tidak lepas dari hukum syariat, nggak lepas. Mangan yo syariat, ngombe yo syariat, mergawe yo syariat, ambekan yo syariat. Apapun itu syariat kabeh. Cuman ruh itu jangan ada di syariat. Ngeten lho. Ruh itu kelawan ning hakikat supaya bisa makrifat nang Allah, sehingga munculnya ajaran tajalli itu ada di situ. Tetep no aku nih Allah. Enggak ngerti tau. Aku Allah itu tetep no. Sehingga sampean secara otomatis kudu belajar dadi Gusti. Bukannya sampai niku belajar mari dadi menungso terus dadi Gusti Allah, ora maksudnya. Hilang no keakuan diri kita itu sebagai makhluk. Setelah itu secara otomatis yang dikatakan hidup yang bukan sifat makhluk sing gak iso diarani ya, itu akan muncul aku Allah. Innani sak temeni ingsun, ana yo ingsun iku Allahu Allah, la ilaha ora ono pangeran illa ana kejaba ingsun. Oleh sebab itu fa'budni, ya sembahan aku ingsun sing kedadi sembahan ya. Wa aqimis shalah li dzikrillah. Jumenengno salat itu kanggo eling menyang aku, li dzikri krana arai eling nang aku. Aku mang akan muncul manakala jenengan iku latihan terus zikir. Zikir yang kami maksud adalah zikir sadar yen aku iku Allah. Aku sapa? Ya aku sing disebut hidup mang lho Pak. Pada diri itu maksudnya. Nggak percaya? Coba. Apa mungkin kita akan bisa berkumpul di sini tanpa Allah pada diri kita? Nggak mungkin. Berarti fisik kumpul di sini, fisik iku minangka hukum syariate, hukum hakikate keakuan Allah yang dominasi teng mriku, keakuan Allah yang dominasi teng mriku. Sehingga bukan perkarane wujude Allah iku wujud dohir sampean kali kula mboten. Wis, srengenge wujude sampean gak iso nontok. Manakala srengenge iku sik bersinar. Sampai ini ketok sinare, tapi sinar iku duduk wujude srengenge. Awan-awan mengke ya binjing sampai nontok srengenge Pak. Wujude srengenge sing ndi to? Jarine bunder, lawan ya. Sampeyan tontok. Japiro kuno terserah. Nek srengenge iku mang memunculkan cahaya, sampean gak iso nontok wujude. Mboten saged. Jam 12 awan ketok sinare. Jenengan kali kula donya sak isine iku nurullah, cahayane Allah. Kita akan tersilaukan dengan cahaya Allah itu sehingga tidak bisa melihat wujudnya Allah. Ya kudu sampean ilangi cahaya iku. Iso ngilangi kudu tekane nur makrifat, duduk nurullah, nur makrifatullah, nur sing kanggo nyawang Allah. Apa iman? Sampai nek ndelok matahari ku ya esuk Pak. Durung muncul cahayane niku lho. Esuk jam piro niku Pak? Jam 5, jam 6. Iku lak ketok bunder ser lah ngoten abang. Lah ngoten nggih.
Apa ya abang iku wujude? Wis munggah nek wis bersinar kira-kira jam 7 wis gak iso nonton. Terus maghrib iku baru sinari ilang kari abangi mega nika. Apa ya ngono kuwi? Nek iku sik sinare berarti wujude srengenge iku gak abang. Nek iku sinar lho ya. Abang iku sinar. Cuman sampean kan boleh saged iso ndelok bundere lah ngono ah. Wujud asline iku apa? Biru, ijo, abang, apa tah? Ireng kan mboten sembarang. Nek sampean pengin roh asline wujude srengenge tonton waktu bengi ngenten iki. Kan wis mboten metu sinari. Ning donya tonton baru semerap. Nek ndelok awan ya apa men semerap paling nek esuk jam 5 ketok bunteri tok. Abang naik. Butuh magrib mana nek awan istiwak niku. Walah ora ketok amben. Sampai nek kepingin terus nonton wujude Allah. Cahayanya hilang ono. Sebab cahaya itu akan nutupi kita. Tambah bingung mboten? Mboten toh? Miturut ilmu tasawuf sing dadekno tutupe mripate ati sampean kali kula nggih nurullah niki. Dalam Al-Quran dikatakan hubus syahwah. Lah cara menghilangi hubus syahwah cahayane Allah nurullah iki dalam hati sampean lawan dzikir. Sebab dzikir iku sampean akan dimasukkan satu alam, satu makom, sing makom iku gung liwang liwung bar. Oh iku akhir gak iso mengatakan sampean. Di situ wis gak iso ngomong. Bagaimana kita bisa ngomong? Wong kita sudah diri ini sudah tiada. Terus sing berkalam siapa? Ya dirinya sendiri. Dirinya sendiri hidup itu sing gung liwang liwung niku. Itulah namanya tajalli. Sehingga arti kata tajalli adalah pembelajaran kita menetapkan akune Allah yang berperan. Wis, oke, terus niku. Mungkin akan akune Allah iku akan jadi yang bagaimana kita kalau sudah sampai pada jam'inya, pada masanya sing kami maksud ahad sampai gak iso ngomong meneng tok. Rasa ya gak ono, iman ya gak ono, ikulah sing kula wastani sifat jais, wenang apapun. Biasane Pak, wong nek wis ana kene iki kari ndelok dideleh nang nggone kelas khos apa khawasul khawas. Nek kelas khos ya, nggih mohon maaf wis gak kena dijak berinteraksi. Ora kena dijak omong wong iku. Wis ora kena ditembung apapun mboten kena, Pak. Karena akal, baik akal maupun hatinya sudah di dalam gung liwang liwung. Tapi nek khawasul khawas seperti Kanjeng Nabi saged Pak dijak jagongan, dijak rembukan saged. Sebab beliau singgung liwang liwung iku cuman ruhnya, jasadnya, akalnya mboten. Sehingga muncullah petang sifat sidik, fatonah, amanah, tabligh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, ini untuk ahli zuhud yang katakanlah belum sampai
kepada makom musyahadah atau ma'rifatullah itu kalau sampai sudah keduluan dipanggil itu gimana keadaannya di sana? Ya, gitu aja. Terima kasih. Wa arina manasikana wa tub alaina. Ahli suhud, ya, ahli juhud. Suhud dan juhud itu beda, Pak. Berarti ahli juhud bener sampean mau. Juhud iku ati ngedoi selain Allah, bebersih perkara selain Allah dan berupaya menjauhi selain Allah, itu ahli juhud. Nek ahli suhud berarti sudah di makom musyahadah. Pertanyaannya tadi adalah apabila ahli juhud belum sampai ke musyahadah, kesyuhudan pada Allah, kok yo meninggal, terus bagaimana dia di alam sana? Wa arina manasikana wa tub alaina. Iku jenenge wong ngrepotno Gusti Allah. Bahasane ngrepotno. Aku dhewe kok sing nuntun tanpa melibatkan orang lain. Penak. Berarti jenengan dijemput Gusti Allah, dituntun Gusti Allah. Tapi satu sisi boleh ngerepotno Gusti Allah. Dan ahli juhud yang sudah sampai pada suhud iku gak ngerepotke. Jadi setiap kali nekani undangane Allah. Laksono cara kula, Pak. Kula mriki ana dua macam. Wonten sing kula tutuk mriki dasar dijemput panitia pengurus. Ada saya datangnya sampai di sini, datang sendiri. Kira-kira penak endi? Menurut kula, Pak, ben gak ngerepoti panitia, aku yo berangkat dhewe. Tapi ono syarate. Siji, saya harus tahu jalannya. Lah ngoten nggih. Loro, jalannya nggih mboten gelap. Mboten gelap. Nek jenengan sing jemput mesti roh dalane, wong sing jemput kok. Sing dijemput enake turu tok wis. Lungguh tengok-tengok wis tutuk nggon wis. Wis sampean pilih. Sampean pingin dijemput Gusti Allah apa nengkani undangane Allah. Wis kari ngono. Nek dijemput berarti ngerepotno Gusti Allah. Walaupun Gusti Allah itu gak merasa repot. Pengurus mboten merasa direpotno, mboten Gus pun kula jemput mawon. Niku kan sampean ngoyo ngoten niku kan alasane khawatir kula kesasar ngoten nggih. Sama. Berhubung waktu ahli juhud ning dunya iku sudah tertanam tauhid pada Allah, pengesan iman tauhid pada Allah. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu si A itu betul-betul sudah tertanam ketauhidan pengesaan padaku. Si B belum, Allah juga tahu. Antara yang ingkar dengan yang taat Allah tahu. Sebab menungso iku koyo etok-etok percaya mandu ya. Tapi di belakangnya cocok iku. Ini ada orang seperti itu, Pak. Ada orang yang terang-terangan. Ada yang orang itu diem, angen-angen, ngeresapi, ya wis iki cocok iki ngajine kanggo aku. Tapi gak komentar. Tertanamlah. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Innallaha sesungguhnya Allah
iku ya'lamu ngaweruhi ma ing apa fisuduri kang ana ing dalem pira-pira dosa. Iku maksude jagate ati. Isine ana tauhide gelem apa gak Allah mengerti. Jadi nek takok alam bagaimana di sana Pak, gak jauh berbeda dengan ahli syuhud. Cuman wae ada proses penjemputan. Jenengan sing ahli syuhud kata Rasulullah kalbarki mulie wa inna ilahi rajiun kaya dene kilat. Wis jelas niku. Nggih, wonten malih nek banyolan anggone hadis utawa makolan ini Pak. Malaikat loro niku gegeran Pak. Ahli rahmat ambek ahli adab iku gegeran. Diukur Pak, diukur kan durung tutuk nang Gusti Allah. Lah ngono lah. Durung musyahadah, diukur. Mang ana alam mukhadharah, alam mukasyafah, alam musyahadah diukur. Gegeran ini. Ahli adab arep jemput, ahli rahmat juga begitu. Akhirnya malaikat loro iki tukaran. Akhirnya dilekno Gusti Allah. Nyapa kuwi gegeran ukuran. Ya, mulai masa balik ya ta? Ambek masa dek tobat iki kaya apa? Mlakune iki. Mukhadharah, mukasyafah, musyahadah. Ukuran. Kono nek gak ana meteran golek nang pasar kono. Diukur iki cara keguyon ya. Ilmu syariat kan senengane guyon, nek gak guyon niku lah boleh ngantuk lah ngoten nggih. Asli niki mboten ngoten, Pak. Mosok sing Gusti Allah kanggo tuku meteran. Hisab niku bahasane hisab. Bahasane dihitung. Hisab. Yang menghisab iku Allah. Gak kaya hisabe awak dhewe, Pak. Awak dhewe hisabe piye? Ngitunge awak dhewe gak iso. Allah walau sesaat iku langsung selesai. Nyuwun sewu, anane dihisab, dihitung, iku sebabnya ada. Kita ngaku-ngaku apa yang kita lakukan berarti ada. Itu yang dihitung. Lan jenengan umpama bertajali gak ngakoni laku sampean apane yang dihitung. Makanya Rasulullah dawuh besok iku umatku ono golongan bighairi hisab. Tanpa dihisab. Nek bahasa syariat ngomong hisab itu kan ngitung masalah dunya to, Pak. Masalah dunya, ning dunya iki kuwi tak wenehi dunya iki kok gawe apa? Kebagusan apa keburukan? Lah ngono lah, dihitung. Terus amaliyahmu api elek iku dihitung bahasa syariat iku. Ning bahasa hakikat yo antarane takhalli dengan tajalli. Jadi aman Pak kalau memang betul-betul di situ ahli juhud aman. Budale iku sebabnya dijemput. Kula arepe ngomong wis jemputen Kang. Ya meniki ngerepotno. Ben gak ngerepotno budal dhewe. Syaratnya ya kudu siji roh dalane, loro kahanane ya pada. Yakin nyampe kan. Wonten boleh? Cukup? Wonten. Oh cekap. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah digelar dening Allah, ilmu sistem tentang perjalanan ruh pada Allah lewat ilmu tauhidnya. Mugia dadosake ilmu ingkang bermanfaat terhadap kita dan anak-anak dekat kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.